Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 1 Majalengka. Di sini kami akan membahas sedikit tentang transaksi akuntansi pada perusahaan dagang. Dengan saya sendiri, Aibul Fikri, Saya Dekana Toladipiana, saya Freddy Hidayat, dan saya Ahmad Bukhari. Dan selanjutnya mari kita lanjut ke materi dan selamat menyimak. Sebelum teman-teman mengenal lebih jauh dari akuntansi perusahaan dagang itu, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang usahanya itu adalah membeli barang dan menjualnya kembali tanpa melakukan terlebih dahulu. Lalu ada ciri-ciri pada perusahaan dagang. Pertama adalah usaha yang dilakukannya adalah membeli barang dan menjualnya kembali tanpa melakukan perubahan terlebih dahulu pada barang tersebut. Nah, yang kedua adalah kegiatan akuntansi. Kegiatan akuntansi ini adalah menggunakan akun persediaan barang. Ada akun persediaan awal dan akun persediaan akhir. Lalu yang ketiga adalah perhitungan harga pokok penjualan, dan yang terakhir adalah laporan laba rugi, yang mana laporan laba rugi ini bisa berbentuk single step atau multiple step. Selanjutnya itu ada transaksi pada perusahaan dagang. Yang pertama itu ada bukti transaksi. Setiap transaksi tentunya bakal ada buktinya dong. Nah, apabila perusahaan membayar utang, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan bukti transaksi berupa kwitansi. Selanjutnya, apabila perusahaan membeli atau menjual barang secara kredit, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan bukti transaksi berupa faktur. Nah, selanjutnya itu ada syarat pembayaran. Syarat pembayaran di sini itu perjanjian antara penjual dan pembeli terkait dengan pembayaran yang akan dilakukan. Biasanya syarat yang digunakan itu ada syarat TOM, end of month, yang biasanya dibayar di akhir bulan. Selanjutnya itu ada N/60, di mana masa tenggat waktu 60 hari, 2/15 dan 20 dan sebagainya. Selanjutnya itu ada syarat penyerahan barang. Syarat penyerahan barang biasa digunakan yaitu ada FOB destination point dan FOB shipping point. FOB shipping point itu di mana barang itu bakal dikirimkan di gudang penjual. Sementara FOB destination point itu sebaliknya, di mana barang itu akan diserahkan di gudang pembeli. Selanjutnya itu ada rabat. Rabat di sini yaitu ada potongan harga yang telah disetujui oleh penjual dan pembeli di awal transaksi. Ada transaksi pada perusahaan dagang. Yang pertama itu ada dengan membeli barang secara kas. Ya, seperti yang kita sudah tahu, kalau kita beli kas, maka kita akan berkurang harta kita, sementara barang akan bertambah. Selanjutnya itu ada dengan membeli barang secara kredit. Kalau membeli barang secara kredit, barang akan kita terima, tetapi pembayaran akan dilakukan nanti, atau istilahnya kita punya kewajiban atau hutang. Selanjutnya adalah metode pencatatan persediaan. Nah, dalam pencatatan persediaan kita memiliki dua metode. Yang pertama adalah perpetual dan yang kedua adalah periodik. Tapi apa perbedaan antara periodik dengan perpetual? Nah, kita mulai dari salah satu contoh-contohnya. Dalam pencatatan metode periodik, kita melakukan stok opname, berbeda dengan pencatatan perpetual, di mana pencatatan perpetual tidak harus melakukan stok opname. Lalu yang kedua, dalam metode periodik tidak mempunyai kartu persediaan, sedangkan dalam pencatatan perpetual memiliki kartu persediaan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu adalah dalam metode pencatatan periodik kita mempunyai dicatat di akhir periode akuntansi, berbeda dengan pencatatan perpetual, di mana dicatat secara berkala selama periode akuntansi. Lalu apa perbedaan pencatatannya? Yang pertama, pembelian barang dagang. Dalam metode periodik, pembelian berada di debit, sedangkan kas ataupun utang berada di kredit. Sedangkan di perpetual, persediaan berada di debit dan kas ataupun utang ada di kredit. Lalu yang kedua adalah retur pembelian. Retur pembelian dalam metode periodik, kas dan utang berada di debit, sedangkan retur pembelian berada di kredit. Berbeda dengan perpetual, kas ataupun utang sama seperti periodik berada di debit, tetapi persediaan berada di kredit. Lalu yang ketiga adalah potongan harga atau potongan pembelian. Nah, dalam pencatatan metode periodik, kas berada di debit, tetapi potongan pembelian berada di kredit. Sedangkan dalam metode perpetual, kas berada di debit, sedangkan persediaan berada di kredit. Lalu yang keempat adalah beban angkut pembelian. Nah, dalam beban angkut pembelian, dalam metode pencatatan periodik, beban angkut pembelian berada di debit, tetapi kas berada di kredit.
berbeda dengan perpetual di mana persediaan berada di debit tetapi kas berada di kredit. Lalu yang kelima adalah penjualan. Nah, dalam penjualan dalam metode periodik, kas ataupun piutang berada di debit dan penjualan berada di kredit. Lalu dalam hal pencatatan metode perpetual, kas ataupun piutang berada di debit tetapi penjualan berada di kredit, dan HPP atau harga per produksi berada di debit dan persediaan berada di kredit. Lalu yang keenam adalah retur penjualan. Retur penjualan berada di debit dalam hal pencatatan metode periodik, dan juga kas ataupun piutang berada di kredit. Berbeda dengan perpetual tentunya, di mana retur penjualan berada di debit dan kas ataupun piutang berada di kredit, dan juga persediaan berada di debit serta HPP berada di kredit. Lalu yang ketujuh adalah potongan penjualan. Potongan penjualan berada di debit dalam pencatatan metode periodik dan kas berada di kredit. Lalu yang dalam hal pencatatan perpetual, potongan penjualan berada di debit tetapi kas disimpan di kredit. Lalu yang terakhir adalah beban angkut penjualan. Dalam beban angkut penjualan dalam metode periodik, beban angkut penjualan berada di debit dan kas berada di kredit. Berbeda dengan perpetual, beban angkut penjualan berada di debit dan juga kas berada di kredit. Kemudian ada cara untuk menghitung persediaan barang dagang. Ada 3 cara. Yang pertama itu ada FIFO, yang kedua ada LIFO, yang terakhir ada average atau rata-rata. Yang pertama itu FIFO. FIFO itu artinya first in, first out. Kalau first in, first out berarti barang yang pertama kali masuk ke dalam gudang itu pertama kali dijual belikan. Jadi HPP juga atau harga pokok yang digunakan itu berdasarkan harga pokok yang pertama kali masuk barangnya, seperti itu. Kalau yang LIFO ini artinya last in, first out. Last in, first out itu artinya barang yang terakhir kali masuk itu pertama kali diperjualbelikan, seperti itu. Dan HPP yang digunakan pun berdasarkan harga barang yang terakhir kali masuk. Jadi seperti itu. Yang terakhir ini ada average. Berarti kalau yang average itu rata-rata. Berarti kalau misalnya kita punya 3 barang tapi belinya dalam jangka waktu yang berbeda, jadi si harga pokok barangnya ini dulu ditotalkan, kemudian dibagi 3. Karena kita belinya 3, jadi dibagi 3. Jadi rata-ratanya ada di situ tuh, dihitung dulu, dibagi 3 berdasarkan jumlah barang yang dibeli, seperti itu. Gimana sih siklus akuntansi perusahaan dagang? Sebenarnya siklus akuntansi perusahaan dagang sama perusahaan jasa itu sebenarnya gak beda jauh. Tapi kalau misalnya di siklus akuntansi perusahaan dagang itu jauh lebih banyak lagi dan lebih detail lagi. Nah, misal nih, kita kan mulai dari transaksi, ya kan? Nah, dari transaksi itu kita lanjutin ke jurnal. Nah, di jurnal ini kita melakukan 2 tahapan, yaitu ada jurnal umum sama jurnal khusus. Nah, kalau misalnya udah ngelakuin jurnal, kita langsung pindah ke buku besar. Tapi di buku besar juga ada 2 jenis buku besar. Yang pertama ada buku besar umum. Nah, yang kedua ada buku besar membantu. Nah, setelah melakukan buku besar, ada yang namanya neraca saldo. Nah, di neraca saldo ini dari daftar saldo buku pembantu. Jadi dari buku pembantu dipindah-pindahin ke neraca saldo. Nah, setelah beres neraca saldo, kita pindahin lagi ke kertas kerja. Nah, di dalam kertas kerja ini ada yang namanya jurnal penyesuaian, jurnal neraca saldo setelah penyesuaian, laba atau rugi, dan juga neraca. Nah, setelah adanya kertas kerja, lanjut ke laporan keuangan. Habis beres laporan keuangan, ada jurnal penutup. Nah, habis jurnal penutup, ada neraca saldo setelah penutupan, itu yang paling terakhir. Habis beres itu, ya terus lagi transaksi dan selanjutnya terulang lagi. Iya, oh gitu. Jadi ada beberapa perbedaan ya dari perusahaan jasa. Nah, tuh, makasih banyak ya penjelasannya. Oke. Lalu ada jenis-jenis akun pada perusahaan dagang. Yang pertama itu adalah akun persediaan barang dagang, yang kedua adalah akun pembelian, yang ketiga akun retur pembelian, yang keempat ada akun potongan pembelian, dan yang kelima ada akun beban angkut pembelian. Lalu yang keenam ada akun penjualan, yang ketujuh ada akun retur penjualan, yang kedelapan ada akun potongan penjualan, yang kesembilan ada akun beban angkut penjualan, dan yang terakhir ada HPP atau harga pokok penjualan.
Baik, sekian pembahasan dari kami. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.